Perkenalkan, saya Rahmi Fadilah dengan NIM 18140033. Saya merupakan mahasiswi dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Supervisi dan Evaluasi Pendidikan, saya akan membahas mengenai materi yang berjudul Metode Evaluasi Pendidikan. Yang mana pada metode evaluasi pendidikan ini saya akan membahas mengenai dua model evaluasi pendidikan. Yang pertama, model evaluasi pendidikan dengan model evaluasi kuantitatif, dan yang kedua dengan model evaluasi kualitatif. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada model evaluasi yang pertama, yaitu model evaluasi kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah proses pengukuran yang objektif yang menggunakan prosedur formal dan metode yang fokus pada bidang yang sangat spesifik, yaitu perkembangan anak yang dapat dengan mudah diamati dan dicatat. Informasi dikumpulkan pada satu waktu dan hasilnya dapat digunakan untuk membandingkan kinerja, menunjukkan apakah seorang anak telah menguasai tujuan khusus yang ditetapkan atau tidak. Jadi, pendekatan kuantitatif ini adalah proses pengukuran terhadap perkembangan peserta didik atau siswa yang ada di suatu lembaga pendidikan tersebut, yang digunakan dengan metode-metode atau cara yang lebih spesifik lagi, sehingga menimbulkan atau memunculkan apakah siswa itu telah berhasil mencapai atau mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum. Jadi itulah yang dimaksud dengan model evaluasi kuantitatif. Kita lanjut kepada ciri yang menonjol dari evaluasi kuantitatif ini adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Sehingga model-model evaluasi kuantitatif yang ada menekankan peran penting metodologi kuantitatif dan penggunaan PES. Ciri berikutnya dari model-model kuantitatif ini adalah tidak digunakannya pendekatan proses dalam mengembangkan kriteria evaluasi ini. Selanjutnya, model evaluasi kuantitatif ini ada 3. Yang pertama, Congruence Model, yang kedua Educational System Evaluation Model, dan yang ketiga model CHIP. Langsung saja kita masuk kepada model yang pertama, yaitu Congruence Model. Penilaian model ini adalah usaha untuk memeriksa kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan hasil belajar yang telah dicapai. Taylor dalam Nana Sujana dan Ibrahim, hakikat penilaian dimaksud sebagai kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan yang telah dapat dicapai siswa dalam bentuk hasil belajar yang mereka perlihatkan pada akhir kegiatan pendidikan tersebut. Jadi, penilaian model Congruence Model ini yaitu penilaian terhadap peserta didik atau evaluan yang diperlihatkan pada akhir dari pendidikan tersebut. Maksudnya dalam akhir pendidikan, maksudnya yaitu Congruence Model ini adalah penilaian terhadap peserta didik, yang mana penilaian tersebut diperlihatkan pada akhir dari proses pendidikan tersebut. Misalnya dalam satu semester, siswa atau peserta didik itu
diperlihatkan nilai hasil belajarnya. Misalkan dalam mata kuliah metodologi pendidikan atau evaluasi pendidikan, maka setiap mahasiswa yang belajar dalam mata kuliah metode penelitian tersebut atau evaluasi pendidikan tersebut akan memperoleh nilai-nilai hasil belajarnya. Jadi itulah yang disebut congruence model. Yang kedua, kita masuk kepada educational system evaluation model. Hakikat penilaian ini adalah bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi konsep penilaian. Penilaian menurut model ini bermaksud membandingkan performance dari berbagai dimensi sistem yang dikembangkan dengan sejumlah kriteria tertentu untuk akhirnya sampai pada suatu deskripsi dan judgement mengenai sistem yang dinilai tersebut. Jadi, dalam educational system evaluation model ini, keberhasilan dalam mencapai keberhasilan dalam pendidikan tersebut yang sangat mempengaruhi yaitu model atau konsep penilaian terhadap penilaian terhadap peserta didik. Jadi apabila konsep penilaian peserta didik tersebut baik dengan model yang baik, maka tujuan dari pendidikan tersebut akan dapat memperoleh keberhasilan. Yang selanjutnya kita masuk kepada model CHIP. Model CHIP ini meliputi empat dimensi evaluasi. Yang pertama, evaluasi konteks, yang mana evaluasi konteks ini bertujuan mengetahui kekuatan atau kelemahan evaluan. Jadi, model evaluasi konteks ini dilakukan untuk mengetahui apakah kelemahan dan kekurangan dari setiap evaluan atau peserta didik, sehingga dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari setiap evaluan tersebut, maka seorang evaluator atau pendidik bisa mengevaluasi kembali apakah model pengajaran yang telah ditetapkan tersebut baik atau tidak, atau bisa juga dari faktor apakah kelemahan yang ditimbulkan dari setiap evaluan tersebut. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi input ini bertujuan untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Dan yang ketiga, proses. Evaluasi proses ini adalah evaluasi mengenai pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada model CHIP yang keempat, yaitu produk, di mana tujuan utama dari evaluasi hasil adalah untuk menentukan sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kualitatif ini ada 3. Yang pertama, model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Kita masuk kepada model yang pertama, yaitu model studi kasus. Evaluasi model studi kasus memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Dalam menggunakan model evaluasi studi kasus, tindakan pertama
yang harus dilakukan evaluator adalah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Apabila evaluator belum familiar dengan kurikulum yang dikaji dalam satu satuan lembaga pendidikan yang mengembangkannya, maka evaluator ini dilarang melakukan evaluasi terhadap evaluan. Jadi dalam model studi kasus ini, seorang evaluator sebelum melakukan evaluasi terhadap evaluan, seorang evaluator ini harus memiliki familiarisasi kurikulum atau kurikulum tersebut telah melekat kepada dirinya, atau evaluator tersebut telah menguasai seluk-beluk dari kurikulum yang akan diterapkan. Yang kedua yaitu model iluminatif. Model ini juga memberikan perhatian. Dasar konsep yang digunakan model ini adalah tidak hanya kepada kelas di mana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan, namun dalam dasar konsep yang digunakan model ini, yang pertama yaitu sistem instruksi. Sistem instruksional di sini diartikan sebagai katalog, prospektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran. Dasar konsep yang kedua yaitu adanya lingkungan belajar. Dengan adanya lingkungan belajar ini ialah lingkungan sosial, psikologis, dan materi di mana guru dan peserta didik berinteraksi. Dengan adanya dua dasar konsep ini, maka model iluminatif ini sangat diperlukan dalam evaluasi pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada model responsif. Model responsif sangat menekankan terutama sekali pada kedudukan pertanyaan dan masalah-masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berbeda di bawah program evaluasi. Menurut Gruba dan Lincoln, model evaluasi responsif memungkinkan mengambil dua orientasi mayor yang mana saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama yaitu pembatasan terhadap penggunaan atau manfaat yang benar-benar ada yang sedang dievaluasi, dan yang kedua pembatasan terhadap nilai-nilai yang benar-benar ada yang sedang dievaluasi. Jadi model responsif ini sangat menekankan kepada untuk apabila evaluator melakukan evaluasi terhadap evaluan, maka model responsif ini sangat mendukung terhadap proses pengevaluasian dari evaluator terhadap evaluan, yang mana model responsif ini menerapkan kedudukan ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang masalah-masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berada di bawah program evaluasi tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.